Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mawjudat min julumatil adami binuril ijad wa ja'alaha dalilan ala wahdaniyatihi lidawil basairi ila yaumil mi'ad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul ibad. Allahumma fasalli wa sallim ala abdika wa rasulika as-sadiqil wa'dil amin Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya haqqa taqwa faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi muhkam kitabih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Suatu hari ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berkumpul dengan para sahabatnya, tiba-tiba Rasul mengatakan, akan datang bersama kita calon ahli surga. Tidak lama kemudian datanglah seseorang sahabat dari Bani Ansor dengan tampilan biasa saja, berpakaian biasa saja, bahkan bersikap biasa saja. Sahabat tidak begitu ngeh dengan ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Besok hari kemudian, ketika Rasul berkumpul dengan para sahabat lagi, Rasul kembali mengucapkan hal yang sama, akan datang berkumpul bersama kita calon ahli surga. Ketika Rasul selesai mengucapkan kalimat itu, tiba-tiba orang yang sama dengan yang kemarin hadir di majlis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tampilan yang sama, dengan gaya yang sama. Tidak ada yang istimewa. Kemudian besoknya pun Rasul ketika berkumpul dengan para sahabat, Rasul mengucapkan hal yang sama. Kata Rasul, akan datang bersama kita calon ahli surga. Dan tiba-tiba datanglah orang yang kemarin 2 hari yang lalu datang bersama dengan mereka, dengan tampilan yang sama, dengan gaya yang sama, duduk bersama para sahabat. Tidak ada keistimewaan, tetapi hampir seluruh sahabat merasa takjub dan aneh. Kenapa sampai Rasul mengatakan kepada orang ini calon ahli surga? Maka kemudian bertanyalah mereka dalam diri mereka masing-masing. Dan ada beberapa sahabat, diantaranya salah seorang yang mengajukan dengan sangat ingin menginap bersama sahabat yang Rasul sebut dengan ahli surga itu. Maka kemudian dia mengajukan, wahai fulan, kalau dibolehkan aku ingin menginap di rumahmu barang beberapa hari saja. Aku sedang najak hari ini, sedang ditakjir hari ini, sedang dihukum hari ini, beberapa hari ke depan aku tidak boleh bertinggal tempat di rumahku sendiri. Kiranya engkau boleh mengizinkan aku untuk menginap di rumah anda barang beberapa malam. Maka kemudian sahabat itu pun memberikan dengan lapang dada untuk sahabat itu menginap di rumahnya. Sahabat ini menginap untuk memberikan dan mengetahui kira-kira apa ibadah yang dia kerjakan, apa istimewa yang dia kerjakan, sehingga Rasul mengatakan dia calon ahli surga. Maka kemudian di malam pertama dia pun tidur tidak seperti biasanya. Dia lihat, dia intip tuan rumah itu seperti apa perbuatan ibadahnya.
Sampai pagi harinya ternyata biasa saja. Dalam hatinya, ini orang biasa saja ibadahnya, perbuatannya ibadahnya biasa saja. Tetapi kenapa sampai Rasul mengatakan dia calon ahli surga? Bahkan sampai 3 kali. Ungkapan Rasul adalah doa dan pasti mustajab. Di malam kedua pun dia sama, permisi, berizin akan tidur lebih awal. Tapi dia tidak tidur. Dia lihat, dia perhatikan sang sahabat itu yang katanya ahli surga. Dia tidur biasa saja, dia ibadah biasa saja, bahkan siangnya tidak berpuasa. Semakin takjub, timbul pertanyaan, kenapa sampai Rasul mengatakan dia calon ahli surga? Di malam ketiga pun sama, dia intip, dia lihat, dia perhatikan sang sahabat itu ibadahnya biasa saja, sholatnya biasa saja, bahkan tidak qiyamul lail, bahkan tidak berpuasa di siang harinya. Ada istimewa apa orang ini? Maka kemudian ketika batas safarnya selesai 3 hari, dia pun memanggil sang tuan rumah, wahai fulan, aku ini menginap di rumahmu, sebenarnya ingin tahu entah amali apa yang kau kerjakan sampai Rasul mengatakan Anda calon ahli surga. Aku sengaja menginap, tidak ada najak, tidak ada takjir dari keluargaku agar diusir dari rumah dan tidak boleh menginap di rumah. Aku hanya ingin tahu apa yang kamu kerjakan setiap hari, setiap malamnya, sampai Rasul mengatakan Anda ahli surga. Maka sang tuan rumah mengatakan, wahai fulan, wahai sahabat, ibadahku biasa saja, saumku biasa saja, sama dengan sahabat yang lainnya, tidak ada lebih, bahkan mungkin berkurang dari sahabat yang lain. Hanya setiap malam, setiap kali aku mau tidur, aku berikrar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan 2 ikrar. Yang pertama, setiap aku mau tidur, aku ikrarkan, ya Allah, hari ini aku sudah bergaul dengan ribuan orang, ratusan orang, puluhan orang, bahkan orangnya tidak satu macam, dengan bahasa yang berbeda-beda, dengan tingkah yang berbeda-beda. Ya Allah, kalau seandainya mereka punya salah kepada aku hari tadi, yang dia rasakan maupun yang tidak dirasakan oleh dia, bersalah kepadaku, baik dengan tingkahnya atau ucapannya, bahkan dengan isyarat, ya Allah, aku telah memaafkan kesalahan yang mereka perbuat kepadaku. Tidak ada lagi perasaan al-ghillu, perasaan hasud, iri, dengki, sombong, serakah kepada orang itu. Aku sudah memaafkan setiap kesalahan yang pernah dikerjakannya kepada diriku, dari mulai terbit matahari sampai tenggelam lagi matahari, dari aku bangun tidur sampai tidur kembali. Ya Allah, aku sudah memaafkan setiap kesalahan yang pernah dikerjakan untuk salahnya kepadaku. Itulah ikrar pertama yang aku ungkapkan setiap kali mau tidur. Aku mengikrarkan memaafkan setiap orang yang punya salah kepada aku pada hari itu, bahkan hari-hari yang lalu. Yang kedua apa sahabat? Yang kedua, aku berikrar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, aku sudah ridho ya Allah, aku sudah rela ya Allah, dan aku tidak iri dengan semua rizki materi yang diberikan oleh Engkau kepada hambamu yang lain. Aku sudah ridho, sudah rela, sudah ikhlas dengan apa yang telah Engkau berikan bagiannya buat aku. Aku melepaskan iri, aku melepaskan perasaan agar nikmat yang diberikan Engkau kepada mereka dipindahkan kepadaku. Aku melepaskan iri itu dari sifatku, aku melepaskan iri itu dari hatiku. Ya Allah, aku ridho, aku ikhlas, aku rela dengan semua bagian yang telah Engkau berikan kepadaku, dan aku mengikhlaskan, aku merelakan orang lain memiliki bagiannya tersendiri. Itulah ikrar kedua yang aku sering bacakan setiap kali mau tidur. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ternyata sifat qanaah dan memaafkan diri kita pada orang lain sebenarnya menjadikan asbab kita mendapatkan ridho dan fadlnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat boleh jadi ibadah kita biasa saja, solat kita biasa saja, saum kita biasa saja, bahkan mungkin tidak qiyamul lail pada malam harinya, bahkan kita tidak puasa sunnah pada siang harinya. Tetapi milikilah hati yang bersih agar kita Allah berikan fadlnya, keutamaannya dari kehidupan yang kita miliki hari ini. Karena sangat boleh jadi umur kita sangat pendek dari usia yang kita miliki.
Sangat boleh jadi amal kita sangat sedikit dibandingkan kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Maka berikrarlah setiap malam sebelum kita tidur, agar kita memaafkan kesalahan yang pernah bersentuhan dengan kita orang lain itu, dan kita mengikrarkan bahwa kita rela ikhlas dengan bagian yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah berikan kekuatan kepada kita dan waktu untuk kita mengikrarkan setiap kalimat yang kita keluarkan, agar tidak ada kesalahan, dan mengikrarkan orang yang punya salah, bersihkan dari hati kita yang kita miliki. Semoga Allah berikan waktu dan kekuatan kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim.